Yang kembali lagi bersama saya Versetiva Aditya ditemani oleh Bung Radinteng dan juga Bung Aun Rahman. Sebenarnya ya kalau FIFA teh udah mengatur sebegitu lengkap sih soal stadion. Contohnya buat Piala Dunia aja minimal stadionnya teh kan 40.000 kursi single seat gitu. Dan kalau nggak salah Jalak Harupat teh jadi salah satu stadion pertama di Indonesia ya yang menerapkan single seat gitu. Nah terus UEFA saya kemarin baca juga nih punya panduan selengkap itu saat sebelum membangun stadion gitu. Jadi mulai dari rencana, terus pembiayaan, komersilnya, terus ke depannya kayak gimana ada gitu si apa yang namanya teh. Ada bukunya lah di situ. Nah, kalau menurut kalian ya, fasilitas apa sih yang harusnya ada di stadion di Indonesia? Gimana, Teng? Ya kalau saya sih lebih ke sentra UKM di dalam stadion sih. UKM-nya ya, berarti Ya, yang dagang gitu. pedagang-pedagang gitu kan di UKM. Kalau misalnya orang-orang tuh jadi gini ya, kadang-kadang tuh saya suka ngobrol sama si Papa itu kadang-kadang ribet ya saat pergantian babak maupun ini karena luar masuk atau gini ya. Saya pun kadang-kadang merasakan sekarang kan makin ketat gitu kan jadi PKL tuh susah masuk gitu kan. Nah, saya pun makanya suka merasakan kadang-kadang kalau mau beli minum, beli makan itu gimana ya salah satunya juga kan harus keluar gitu kan. Dan itu tuh harus pakai tali gitu kan, tali buat ngasih uang sama transaksi konsumsi dari atas dikerek gitu kan sampai bikin tali rapia gitu kan. Nah, kalau misalnya adanya UKM yang masuk ke stadion kan memudahkan sebetulnya ya gitu kan, memudahkan untuk mendapatkan konsumsi juga lebih teratur gitu kan buat para penonton tuh untuk keluar masuk dari tribun maupun dia mengkonsumsi ingin membeli sebuah konsumsinya gitu kan. Nah, tapi juga harus diimbangi dengan mental support itu juga gitu, jangan buang sampah aja sembarangan gitu karena segala macam gitu kan. Kadang-kadang kan beli kopi gitu kan ataupun apa gitu kan ya sampahnya di mana aja. Takutnya seperti itu, tapi di sisi lain itu sebetulnya untuk sirkulasi keluar masuk dari supporternya ataupun menonton itu lebih efektif sih. Dan membantu juga UKM-UKM atau pengusaha-pengusaha di kota kita ini gitu kan sebetulnya gitu. Nah itu kan kalau misalnya kayak di Jalak tuh emang cocok ya, kayak ya di tribun atasnya tuh emang ada boot-bootnya gitu lah ya. Nah saya juga kan pernah nih waktu pas Ajax kesini kan ada Van der Sar. Terus pas pertandingan mudahan saya mau keluar, terus Van der Sar juga ikut keluar. Nah dia lewat terus ditawarin kayak makanan tradisional gitulah di boot itunya. Tapi yang bikin saya malu, Enteng tahu nggak sih kayak tempat buat ngepet. Jadi cuma disinarin satu lilin. Itu kan malam ya gitu. Ya udah terus si Van der Sar itu ya cuma seri aja terus ya pergi gitu. Nah kalau Aun, menurut Aun apa Aun? Kalau saya lebih ke safety ya, maksudnya Safety-nya. apapun itu ya, fasilitas yang mendukung dengan keamanan. Karena yang saya sering rasain banget soal keamanan tuh nggak banget lah di stadion Indonesia ya. Masalahnya keamanan yang dikerahkan pihak keamanan kadang cuma berjejer di depan stadion terus ngadep ke lapangan gitu. Kadang-kadang useless juga gitu, kayak emang kalau dipelototin mereka terus kita jauh kadang-kadang juga kita lemparin kan. Bener gak? Saya juga, karena saya pernah waktu pas masih jadi supporter saya pernah juga gitu kayak Nakal kamu ya. bahkan saya ngerasa unimportant mereka ada di sana. Yang mestinya harus ada justru ada steward sebenarnya kalau saya. Karena steward tuh kan lebih bebas ya bergeraknya kan. Dia bisa ngatur crowd, bisa ngatur duduknya di mana. Itu yang jarang. Kenapa sering ada keributan di stadion? Karena nggak ada steward yang bisa langsung bergerak bebas gitu, langsung ngamanin gitu. Karena kan kadang ya nggak tahu ya, saya bukannya menafikan kinerja dari pihak keamanan stadion. Karena pihak keamanan stadion juga kadang kan outsource ya. Outsource ya, maksudnya direkrut dari tempat lain, dari pihak ketiga, dari mana. Kadang dia sebenarnya mungkin surat tugasnya bukan itu, tapi biar apa kerja di sana kan. Itu yang sering saya alamin. Saya pernah banget ngelihat di depan mata saya ada orang berantem, tapi pihak keamanan ngerokok di atas gitu, biasa aja. Gak misahin. Saya istilahnya saya berprasangka buruknya, tungguin kalau misalnya udah terlalu parah baru mereka datang gitu. Kata benar, ketika sudah berekskalasi, udah jadi mulai makin banyak, mereka baru turun. Ketika berdua masih didiemin, itu menurut saya nggak banget. Nah, harusnya si protokol keamanan juga harus dibenerin. Itu yang saya sering rasain karena banyak sekali situasi nggak bagus di stadion, terus juga korban yang meninggal karena pertandingan sepak bola ya karena si safety guardnya juga nggak bagus gitu.
Itu yang sebenarnya hal yang penting harus ditambahin Stadion Indonesia selain soal kebersihan. Iya. Tapi sebenarnya kalau steward itu sebenarnya udah ada, cuman nggak semua klub sebetulnya. Ya, nggak semua klub ya. Ya. Nah itu maksudnya. Dan kadang-kadang steward tuh juga malah nonton pertandingan bukannya Kerja juga. kerja juga Iya. kadang-kadang gitu. Atau ikut berkoloni sama supporter biasanya. Ada juga ada beberapa. Cuma mudah-mudahan kedepannya nggak ada lah kayak Ya. gitu. Dan emang ngomongin soal protokol keamanan itu emang beneran penting sih Un, karena saya ngerasa gitu ya, bahkan saya kan sering ke stadion sendiri. Nah, Karena kalau misalkan bawa orang nih, apalagi misalkan kayak bawa pacar gitu, takut, asli gitu. Iya, takut. Saya juga tapi belum pernah bawa. saya itu lah maksudnya waktu saya banyak yang nanya juga dulu kenapa saya nggak pernah bawa pasangan ke stadion gitu, karena saya ngerasa nggak safety aja gitu. Makanya saya ngerasa ke stadion kalau sendiri kan, kalaupun dipukulin gitu ya udah sendiri Kita gitu, aja gitu ya. bisa kabur sendiri gitu, nggak ribu harus bawa orang, Ya ribet pokoknya kalau nggak ribet gitu. Makanya saya ngerasa stadion Indonesia sebenarnya belum terlalu ramah untuk beberapa orang gitu, Ya, untuk ya. perempuan belum, untuk anak-anak belum. Ya nggak usah sama perempuan dulu deh, untuk anak-anak kan juga belum gitu. Belum ramah gitu, belum ramah lingkungan. Karena mau gak mau ketika bahkan di level di barat tuh kan sebenarnya ditujukan untuk penonton yang dengan fasilitas yang lebih baik lah gitu. Kayak mau VIP atau nggak VIP. Tapi kadang di tribun itu pun juga tetap nggak dapat hospitality yang bagus gitu. Jadi kadang juga saya juga sering bilang, kadang sebenarnya di VIP cuman bedanya kursinya lebih empuk doang gitu, ketimbang di tribun lain gitu. Sebenarnya secara safety, secara kebersihan juga nggak banyak improvisasi. ya ini mah kalau udah bagi semua mah kebersihan sih ya, biar nggak yang kacau paling mah ini ya. WC sih, WC dan sanitasi segala macamnya paling intinya sih itu sih. Oke, tahan dulu Bung Teng dan juga Bung Aun. Jangan kemana-mana, tetap di propaganda program sepak bola untuk Anda.